Yang pasti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini memberikan dampak yang besar kepada industri kita yang berbasis ekspor yang tujuannya ke Amerika. Misalnya seperti mebel, tekstil, ya, maupun yang produk-produk lain. Nah ini dampaknya kenapa besar itu kenapa? Karena ini perusahaan ini menyangkut yang menengah kecil ke bawah. Ini yang harus menjadi perhatian. Nah sebetulnya menurut saya pemerintah kalau sejak waktu zaman COVID dulu sudah melihat bahwa ada ancaman karena COVID, mestinya ini juga sudah bisa kita atasi mestinya. Ya, nah kita kan belum, saya kurang melihat ada apa sih langkah pemerintah untuk mengatasi perubahan-perubahan ataupun apa saja yang terjadi di global ini sendiri. Itu yang saya lihat belum kelihatan. Oleh karena itu pemerintah harus mengevaluasi, melihat, jangan kita pikir ekspor itu ya bisnis. Pemerintah harus fokus bagaimana kita bisa menjadi pemenang di pasar global. Harus punya sense seperti itu. Jangan melepas, yang penting kita sudah ekspor, kita ada lapangan kerja. Selama ini saya melihat pemerintah masih seperti itu. Bukan kita bagaimana untuk menjadi juara di negara itu sendiri. Ini yang menurut saya kita harus evaluasi secara besar sekarang ini. Udah 2 kali loh, waktu COVID juga demikian, sekarang terjadi lagi. Gitu. Kalau batu bara sama minyak sawit kan pemainnya kita jelas siapa. Tapi yang menengah kecil ini yang harus menjadi ancaman. Artinya kayak pakaian. Jangan sampai nanti malah, dan juga satu hal, ketika Amerika membatasi dengan menerapkan tarif yang besar, negara-negara yang ekspor ke Amerika akhirnya memindahkan ekspornya ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini paling rentan. Bebas terhadap semua import, produk-produk import, apalagi dari Cina. Kita lihat Cina, dia ketika ekspor, dia kasih insentif berapa puluh persen untuk yang ekspor. Kita di mana? Akhirnya barang-barang kita tidak mampu melawan produk dari Cina karena ada insentif dari sana. Nah, kita repot. Kita kan bunga bank kita tinggi, semua tinggi. Di mana kita punya upaya untuk mengatasi, untuk mendorong industri khususnya menengah kecil kita. Misalnya seperti alas kaki. Nah, garment itu aja Sritex sudah tutup. Ya kan? Nah, kalau Sritex saja tutup yang kuat, pasti yang lain akan tutup nih. Nah ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Saya lihat begini deh, dalam kondisi sekarang saya berharap pemerintah kontrol impor dari luar. Jaga pasar domestik kita, jangan sampai dalam kondisi sekarang ini justru kita membuka pasar kita untuk produk-produk dari luar. Jangan lagi pemerintah mengatakan, ada yang pernah yang mengatakan bahwa ini oversupply di Cina sehingga masuk ke Indonesia. Itu cara berpikir yang salah menurut saya. Pemerintah harus fokus, harus punya sense, komitmen kepada bagaimana mendorong industri dalam negeri. DPR saja pada waktu masa COVID berupaya untuk mendorong mewujudkan undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Apa hasilnya? Kan belum ada. Ini kan pemerintah lagi. Gimana pemerintah mengimplementasikan daripada undang-undang itu sendiri? Ini adalah sinyal atau kita diberikan peringatan yang kedua. Yang pertama itu COVID. Yang kedua sekarang ini. Kita apa yang menjadi ini kita kepada bagaimana kita untuk mendorong industri dalam negeri. Menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat. Sekarang kan kita dengar selalu adanya deindustrialisasi. Di mana kok untuk menjawab deindustrialisasi itu sendiri? Nah ini harus dilakukan berkoordinasi antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, mungkin juga dengan Keuangan maupun dengan UMKM ataupun dengan kementerian yang terkait lainnya. Kalau di DPR tentu saya sudah menyampaikan kepada kawan-kawan di Komisi 6 khususnya, saya sudah sampaikan sebaiknya kita undang, perlu kita diskusikan sama-sama karena ini masalah ini adalah masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja tapi masalah kita semua. Kita harus bersatu padu bagaimana mengatasi hal ini.